Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yenilita Laswarti dari Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 2 Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Saya merupakan salah satu utusan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Provinsi Bengkulu yang diutuskan untuk melakukan studi banding dan MOU di berbagai universitas dan sekolah-sekolah internasional yang ada di India, yang dimulai dari tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 19 April 2026. Sebelum melakukan kunjungan ke India, persepsi awal saya tentang India adalah negara yang padat penduduk, di mana saat ini penduduk India lebih kurang dari 1,5 miliar jika dibandingkan dengan Indonesia saat ini kurang dari 300 juta. Jadi saya membayangkan betapa padatnya penduduk India saat ini. Ada kekhawatiran saya sebelum melakukan kunjungan ke India. Yang pertama, terkait dengan adanya peperangan yang terjadi saat ini di Timur Tengah. Jadi jujur keluarga saya untuk berangkat ke India ini kurang mengizinkan karena khawatir akan keselamatan saya dalam perjalanan dan juga selama saya dan rombongan di India. Kemudian juga kekhawatiran saya terhadap mungkin keselamatan karena adanya informasi tindakan kriminal di India cukup tinggi. Kemudian juga kekhawatiran tentang kulinernya juga. Jadi ada juga rasa cemas saya sebelum melakukan kunjungan ke India. Kemudian juga saya melihat di media sosial bahwa India ini adalah negara yang IT-nya sangat bagus, kemudian juga terkenal dengan industri film terbesar Bollywood. Kemudian juga saya melihat di satu sisi melalui media bahwa India itu adalah negara yang kurang tertib lalu lintas, kemudian juga di sebagian wilayahnya negara yang kurang menjaga kebersihan. Nah, apakah itu nanti terbukti atau tidak, kita belum melakukan kunjungan dan kita melihat hasilnya setelah melakukan kunjungan nantinya. Akhirnya kami sampai juga ke India dengan keadaan selamat. Ketika sampai di Gujarat, khususnya di Ahmedabad dan Rajkot, saya melihat kota ini begitu megah, ramai, tertib lalu lintas, dan saya melihat gedung-gedung bertingkat, cantik luar biasa kotanya. Jadi saya begitu terpesona melihat kota Gujarat dan Rajkot khususnya ya, yang merupakan kota terbesar keempat di wilayah Gujarat. Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan selama ini. Ternyata kota Rajkot itu wow banget. Setelah sampai kami di kampus Marwadi University, saya kaget melihat gedungnya yang luar biasa sekali, layaknya seperti hotel berbintang. Nah, dengan tampilan halamannya yang bersih, penuh dengan bunga-bungaan, kemudian penuh dengan pepohonan yang begitu rindang, sehingga di saat jam-jam istirahat, mahasiswa yang melakukan istirahat di halaman kampus ini merasa begitu tenang dan begitu nyaman. Nah, kemudian kami juga meninjau fasilitas-fasilitas yang lain. Yang pertama ada asrama putra dan putri, kemudian juga
meninjau perpustakaan yang tertata rapi dengan buku-buku yang sangat lengkap. Kemudian juga kami meninjau ruang bisnis bagi mahasiswa yang melakukan bisnis, baik itu di dalam kampus itu sendiri maupun melakukan bisnis dengan luar kampus itu sendiri. Mungkin ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Marwadi. Kemudian kami juga meninjau klinik kesehatannya, meninjau kantinnya, semuanya sudah lengkap. Tempat olahraganya begitu ya memadai. Jika kita melihat sistem pendidikan di India, tentunya tidak sama dengan sistem pendidikan kita di Indonesia, di mana di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas dan pengembangan karakter berbasis Pancasila. Sementara di India itu lebih fokus pada keunggulan akademis, kemudian penguatan berbahasa, serta sistem tes yang ketat dan teoritis. Di India lebih unggul dalam pencapaian sains dan teknologi dasar, sementara kita di Indonesia lebih tinggi dalam indeks membangun manusia secara umum. Di India untuk pendidikan dasarnya itu sebanyak 10 tahun, di mana 5 tahunnya untuk pendidikan primary, kemudian 3 tahunnya untuk intermediasi, dan 2 tahunnya untuk secondary. Sementara kita di Indonesia menggunakan pendidikan dasar sebanyak 12 tahun dengan sistem 6-3-3. 6 tahun di tingkat SD-nya, kemudian 3 tahun di tingkat pertama atau SLTP-nya, kemudian 3 tahun di tingkat SLTA-nya. Jadi ada perbedaan, kalau mereka 10 tahun, sementara kita di Indonesia itu sebanyak 12 tahun untuk pendidikan dasarnya. Fokus pendidikan di India adalah kuat dalam kemampuan kognitif, sains, teknologi, dan matematika. Sistemnya juga sangat kompetitif dan menekankan pada hasil ujian akhir. Di Indonesia, ini lebih menekankan pada keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan dan pembentukan karakter seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu unggulnya India dalam bidang pendidikan saat ini, saya berharap kepada anak-anak Indonesia, jika ingin melanjutkan pendidikannya, India juga merupakan salah satu rujukan tempat menimba ilmu terbaik di dunia saat ini. Nah, dengan biaya yang murah, harga barang yang juga di sana begitu murah-murah, kemudian penduduk yang ramah, dan juga kami lihat kebersihan juga terjaga di sana. Nah, jadi tidak seperti yang kita lihat selama ini. Ternyata mungkin itu hanya sebagian konten. India itu bersih, rapi, higienis. Nah, sementara di konten sering menampilkan hal-hal yang negatif tentang India. Tidak semuanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di India ini keselamatan terjamin. Selama 6 hari kami berada di India, terutama di Marwadi University, di PDU, di Gangotri International School, Karnavati International School. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan di sana. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Tayyip Internasional yang telah menjembatani kami sehingga kami sampai ke India dengan keadaan selamat. Sekali lagi ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak Raffi yang sudah
bersusah payah ya untuk membawa kami ke sana dengan begitu ramah. Kemudian di universitas-universitas yang kami kunjungi, sekolah-sekolah yang kami kunjungi, itu menyambut kami dengan begitu istimewanya, penuh dengan sukacita, jadi kami merasa begitu terharu. Kemudian juga kepada anak-anak Indonesia, selama kami berada di sana, mereka begitu senang dan mereka juga menghormati kami seperti orang tuanya sendiri. Kenangan terindah kami bersama anak-anak Indonesia selama di sana mungkin tidak akan kami lupakan. Mudah-mudahan nanti ketika kalian wisuda, kami diundang untuk menghadiri wisudanya. Hanya saja waktu yang begitu singkat untuk kami datang ke India. Sebetulnya kami masih sangat ingin berlama-lama di sana karena ada beberapa tempat wisata yang terkenal di India belum sempat kami kunjungi. Di antaranya Sungai Gangga, Taj Mahal. Kami juga ingin berkunjung ke Kashmir yang begitu indah. Tapi sayangnya waktu terbatas. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berkunjung lagi ke India. Barangkali demikian Bapak Ibu pengalaman kami selama di India. Sekali lagi untuk TAIEP Internasional, Pak Raffi, Marwadi University, Gangotri International School, PDU, kemudian Karnavati International School, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita dan kami mohon maaf sekiranya ada kesalahan-kesalahan kami selama berada di India. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, Sukriya.